Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas RPLBO ini kita akan lanjutkan materi tentang objek data ya teman-teman. Gimana objek data ini adalah representasi dari hampir semua informasi gabungan yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Dengan demikian, kita harus mencari tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan objek data? Kita akan lanjutkan ya. Ada apa saja di dalamnya? Yang pertama terdiri dari entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah sebuah barang atau objek yang dapat dibedakan dari objek lainnya. Contohnya seperti apa nih? Yang pertama itu ada individu, ya bisa sebagai pegawai, pelanggan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Bisa juga tempat, objek, peristiwa, maupun konsep. Yang kedua itu ada yang disebut dengan entitas lemah dan entitas kuat. Apa itu entitas kuat? Entitas kuat itu dia yang memiliki atribut kunci atau biasanya kita sering sebut primary key ya teman-teman ya. Contohnya adalah nomor KTP, di mana nomor KTP dari satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu berbeda ya. Maka dari itu disebut dengan entitas kuat. Kalau entitas lemah itu yang seperti apa? Itu adalah yang berasal dari atribut multi-value pada entitas lain. Jadi, entitas ini bisa saja dimiliki oleh entitas yang lain. Contohnya nih ya, misalnya nama ya. Nama itu bisa sama dari nama satu orang dengan orang yang lain. Atau misalkan alamat juga bisa ya. Alamat itu juga bisa sama antara satu dengan yang lain. Jadi seperti itu contoh dari entitas lemah. Kemudian kita lanjut ke atribut ya. Yang kedua ya. Atribut itu apa? Atribut adalah karakteristik dari entitas yang menyediakan detail tentang entitas ya. Sehingga suatu entitas itu dia dapat dibedakan nih. Kita coba lihat ya contohnya. Misalkan dari entitas pelanggan nih, dia punya atribut apa saja? Yang pertama, ada nomor KTP atau SIM. Yang kedua, namanya. Dan yang ketiga adalah alamatnya. Ketiga hal tersebut itu adalah atribut dari seorang pelanggan. Sudah jelas ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga itu adalah relasi. Itu menyatakan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih objek data atau entitas. Relasi itu biasanya menggunakan kata kerja ya, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Mahasiswa, ya, entitasnya ada dua, mahasiswa dan mata kuliah. Dan dua entitas ini dihubungkan dengan relasi yaitu mengambil, di mana mahasiswa mengambil mata kuliah. Contoh ya, coba perhatikan contoh berikut. Di sini ada gambar ya. Coba kalian tentukan objek, atribut, dan relasi masing-masing. Ayo, coba kalian tentukan. Jadi langkah-langkahnya itu kalian tentukan objek datanya dulu, entitasnya ya. Di situ ada dokter dan pasien. Kemudian yang kedua, atributnya apa saja yang dimiliki oleh dosen dan pasien. Bisa kalian jabarkan. Kemudian di situ dokter misalnya dia punya NIP, terus nama, alamat, dan spesialnya di bidang apa. Kemudian kalau pasien dia juga biasanya punya nomor nih, nomor rawatnya berapa. Kemudian nama juga ada, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga misalkan golongan darahnya. Dan langkah ketiga itu apa? Yaitu menentukan relasi dari kedua objek tersebut ya. Misalkan dokter itu dia memeriksa pasien. Jadi memeriksa itu disebut dengan relasinya. Nah, ini ada latihan ya, coba kalian kerjakan. Kalian coba tentukan objeknya, atribut, dan relasi dari gambar tersebut ya. Di sini ada gambar bis sekolah. Kemudian latihan yang kedua ini juga bisa kalian kerjakan, yaitu di sini seorang pengendara mobil melakukan pelanggaran di jalan raya karena melewati garis marka, kemudian ada polisi nih menghentikan pengendara dan mengenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Kalian tentukan juga ya objek, atribut, dan relasi. Kemudian ada satu lagi, ini ada studi kasus minimarket ya. Kalian coba lakukan identifikasi juga tentang objek, atribut, relasi, dan juga kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama di kelas.
pada saat pertemuan offline. Sampai jumpa. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.